Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathbox. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi matematika wajib kelas 12, yaitu tentang dimensi 3 atau dimensi ruang, ya. Dimana di bab tersebut kita biasanya berbicara tentang menghitung jarak, ya, dari unsur-unsur dalam sebuah bangun ruang. Contohnya bisa kita perhatikan. Ini kita punya bangun ruangnya adalah bentuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian panjang rusuknya itu 6 cm. Di sini diminta kita menentukan jarak dari garis AE ke garis CG, ya. AE dari garis yang ini ke garis CG, ya. Mana jaraknya? Nah, bisa kita ilustrasikan. Jaraknya itu harus kita tarik sebuah garis yang tegak lurus, ya, terhadap kedua garis yang dimaksud AE dan CG, ya. Kalau misalnya kita ngambil di tengah, bisa ini yang warna hijau, kita ambil di tegak lurus, atau misalkan ini E ke G atau dari A ke C, ya. Kalau kita ilustrasikan, misalkan seperti ini AE-nya, ini CG-nya, ya, ini garis yang kita hubungkan itu tegak lurus, maka inilah jaraknya yang harus kita ambil. Nah, karena kita sulit untuk menentukan jarak yang di sini, ya, maka kita proyeksikan ke atas atau ke bawah. Nah, jika diproyeksikan ke bawah, ini akan sama dengan panjang dari AC. Kemudian jika diproyeksikan dengan ke atas, maka ini akan sama dengan panjang dari garis EG. Nah, berhubung EG dan AC merupakan diagonal bidang, maka panjangnya kita dapat, yaitu 6 / 2 cm, ya. Ini cm, gitu. Selesai. Itu. Kemudian selanjutnya contoh yang mungkin muncul lagi, ya, kubusnya masih tetap sama dengan panjang rusuknya sama. Jaraknya itu adalah dari EG, ya. EG itu yang mana? EG. Oke, kita buat dulu. Ini EG-nya. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Ini EG. Kemudian ke garis AC. Oh, begini, antara diagonal bidang yang bawah, ya. Antara diagonal bidang yang bawah dengan diagonal bidang yang atas, ya. Nah, kayak gitulah, anggap lurus, ya. Berarti jaraknya yang mana? Berarti jaraknya adalah kita harus tarik garis yang tegak lurus, ya. Tegak lurus kayak gini. Kalau kita ngambil di tengah gini, set, ya, ini ya tegak lurusnya, ya, ini tegak lurus gitu. Berapa ini jaraknya? Kita hitung. Ini akan kita proyeksikan kemana? Bebas, ya. Ini akan sama dengan yang ini nih, ya, gitu. Jadi bisa juga sama ke sini. Oke, jadi jaraknya akan sama dengan panjang dari rusuknya, ya. Maka jaraknya itu akan sama dengan dari panjang rusuknya. Di jaraknya itu jarak dari EG ke garis dari EG ke garis AC itu akan sama dengan panjang dari AE atau CG atau, ya, itulah, ya, itu saja, bolehlah. Jadi ini sama dengan 6 cm. Seperti itu, mudah kan, ya? Selanjutnya, nah, kita akan membahas sekarang jarak dari garis ke bidang. Misalkan kita diminta untuk menentukan jarak dari garis AE. AE itu yang mana? Oh, AE itu yang ini, ya. AE itu yang ini, yang tegak secara vertikal ke bidang WCGF. WCGF yang mana bidangnya? Berarti yang ini, ya. Bidangnya bidang yang samping kanan kalau kita lihat, berarti, ya, samping kanan, gitu. Sisi kubus yang sebelah kanan yang ini. Berapa jaraknya? Maka cara mencari jaraknya itu harus kita tarik sebuah garis lurus, ya, yang menghubungkan kedua unsur tersebut, ya. Ini tegak lurusnya kemana? Tegak lurus ke bawah. Dan tempatkan sebuah garis pada bidang yang dimaksud, ya. Nah, misalkan ini garisnya, gitu. Nah,
garis ini kan terletak pada bidang BCGF, ya nggak? Nah, ini akan tegak lurus dengan sebuah garis yang kita tarik seperti ini, gitu. Ya, jadi kalau kita ini tegak lurus berarti ya kayak gitu, nyiku. Ya, jadi kayak huruf L begitu, ya, kayak huruf L. Makanya jaraknya itu yang mana? Jaraknya yang ini. Ya, dari ini ke sini. Oke, dari O ke katakanlah P. Jadi dari O ke P jaraknya. Bagaimana jarak ke OP itu sama dengan apa? Ini sama dengan rusuk, Pak. Gitu, ya. Berarti ini akan sama dengan rusuk. Kita simpulkan saja langsung, ya. Jadi jawabannya adalah jarak dari garis AE ke bidang BCGF itu akan sama dengan panjang dari AB atau EF. Ya, itu berapa? Itu 6 cm. Seperti itu, mudah ya. Kita harus analisis dulu untuk mendapatkan jawabannya. Next, kemudian jarak dari garis ke bidang. Ya, jarak dari garis ke bidang, garis AE ke BDHF. Garisnya yaitu garis AE, masih tetap yang ini. Kemudian BDHF itu yang mana? BDHF. Oh, berarti bidang yang ada di tengah, yang ini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Kita arsir. Oke, ya. Jadi unsurnya itu yang harus kita cari, berarti jarak yang harus kita tarik tegak lurus, ya. Tegak lurus berarti kalau kita proyeksikan titik A, berarti proyeksikan berarti dia akan ada di kurang lebih dia di sini. Oke, ini berarti titik A aksen gitu ya. Kemudian titik E berarti akan sama. Ini dia titik E aksen. Nah, titik A aksen dengan E aksen kita hubungkan menjadi sebuah garis yang garis lurus, tegak lurus. Ya, tegak lurus terhadap apa? Terhadap proyeksi, ya, terhadap proyeksi garis A itu tersebut. Maka secara tidak langsung, ya, berarti ilustrasinya garis jaraknya itu yang ini, ya. Nah, kesini jaraknya itu tegak lurus karena ini tegak lurus begitu. Nah, berapakah jaraknya? Bagaimana cara mencarinya? Ya, apakah ini akan menjadi setengah dari diagonal bidang lagi? Ya, kita cari tahu, ya. Kita cari tahu. Ilustrasi kita pisahkan ke dalam sini. Anggap kita berarti ambil sebuah segitiga. Oke. Sebuah segitiga dari yang mana? Dari EHF, ya. EHF. Oke. HF-nya kita tahu berapa ini? Dia 6 akar 2. Oke. Kemudian EH-nya dia 6. Ini dia juga 6. Ya. Kita ingin tahu jarak berarti dari sini ke sini, ya. Nah, ini dia berapa? Oke. Berapakah jarak dari ini, katakanlah titik M, ya. Jadi EM atau E aksen berarti, ya, E aksen. Nah, kita E aksen. Nah, inilah jaraknya yang harus kita cari. Oke. Silakan dianalisis bagaimana cara mencari jaraknya, ya. Bagaimana cara mencari jaraknya?
Apakah ini akan menjadi setengah dari diagonal bidang ya? Jadi apakah akan menjadi setengah dari diagonal bidang atau akan sama dengan setengah dari EG ya? Nah, sekarang dianalisis baik-baik ya. Kemudian tinggal kita selesaikan jika sudah dianalisis. Oke? Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Silahkan untuk soal yang ini kalian coba di rumah masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.